Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 541 sampai dengan 543 tidak akan saling mengganggu. Nenek, aku mengerti maksud kakek. Mungkin karena Peter pernah menjadi tentara sebelumnya dan statusnya tidak rendah. Tetapi kakek pasti tidak menyangka sekarang Peter akan menjadi orang lumpuh, kan? Jadi, kita tidak boleh mengandalkan pernikahan ini. Janet melipat tangannya di depannya dan berkata dengan nada menghina. Betul, betul. Semua orang di keluarga Carmine mengangguk. Sudah, tidak usah membicarakannya lagi. Abigail, karena kamu belum menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, kamu dan Tuan Carlo. Nyonya besar Andrea melambaikan tangannya dan menatap Abigail. Abigail bertatapan dengan Nyonya besar Andrea selama beberapa detik, lalu senyuman mencela diri sendiri muncul di sudut mulutnya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia hendak mengangguk setuju. Bas. Tepat ketika Abigail hendak berbicara, telepon Mason tiba-tiba berdering. Awalnya Mason tidak ingin menjawabnya, tetapi setelah melihat ide penelepon, dia pun mengangkatnya. Halo, apa? Begitu telepon tersambung, Mason tiba-tiba bangkit dari kursinya. Semua orang di keluarga Carmine langsung mengerutkan kening. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada perusahaan keluarga Carmine? Dalam 2 hari terakhir, mereka telah mendengar banyak berita buruk. Klien yang membatalkan kerjasama dengan kami kemarin datang untuk menandatangani kontrak lagi. Dan bersedia membayar setengah dari harga pembelian di muka. Kepala Mason berdengung dan dia bertanya dengan mata terbelalak. Wush! Mendengar ini, semua orang di keluarga Carmine langsung menoleh untuk melihat Mason. Kabar baik. Ternyata itu kabar baik. Tidak hanya satu perusahaan. Mason berseru dengan mata terbelalak sekali lagi. Oke, aku mengerti. Mason mengangguk berulang kali, lalu menutup telepon dengan ekspresi kaget di wajahnya. Mason, apa maksudnya? Nyonya besar Andrea menarik napas dalam-dalam, lalu mengajukan pertanyaan. Bu, kemarin klien kami telah memutuskan kerjasama dengan kami karena berbagai alasan. Tapi barusan, mereka datang ke kantor pusat bersama-sama dan meminta untuk menandatangani ulang kerjasama. Mason terdiam selama hampir 10 detik sebelum menoleh untuk melihat ke arah Nyonya besar Andrea dan berkata, "Ini." Semua orang di keluarga Carmine langsung terdiam. Secara mengejutkan, keadaan telah berubah menjadi lebih baik. Mungkinkah perusahaan Lipon benar-benar ingin melepaskan mereka? Nyonya besar Andrea perlahan menoleh untuk melihat Abigail. Tetapi pada saat ini, mata Abigail juga menunjukkan ekspresi kebingungan. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Nenek, untuk apa kamu menatapnya? Itu hanya kebetulan. Mata Janet tampak sedikit tidak sabar dan dia langsung mendengus dingin. Begitu dia selesai berbicara, orang lain yang bertanggung jawab atas cabang keluarga Carmine mengangkat telepon. Ya, ini aku. Apa? Oke. Detik berikutnya, pria parubaya itu mengangguk kegirangan. Nyonya besar, produk yang kita ambil untuk pemeriksaan langsung oleh Departemen Pengawasan telah dikirim kembali dan mereka bilang tidak ada masalah. 2 toko yang sementara disegel juga sudah dicabut segelnya. Pria parubaya itu melaporkan hal itu berulang kali dengan penuh semangat. His. Nyonya besar Andrea menarik napas tajam. Masalah produk yang diperiksa bisa besar atau kecil. Jika ingin berurusan dengan mereka, mereka bisa menemukan alasan untuk menangguhkan toko fisik mereka selama 10 hari bahkan setengah bulan. Jika kejadian sebelumnya adalah sebuah kebetulan, bagaimana dengan kejadian ini? Apakah orang-orang itu akan berani melakukannya jika perusahaan Lipon tidak melepaskannya? Kali ini Janet sedikit mengernyit, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Abigail, apakah kamu benar-benar bertemu dengan Presdir Damian? Kamu benar-benar telah membuat kesepakatan dengan Presdir Damian. Nyonya besar Andrea tiba-tiba menoleh dan menatap Abigail dengan mata lebar.
Aku. Abigail sedikit terkejut. Dia sama sekali tidak bisa memahami situasi di depannya. Segera setelah itu, satu demi satu penanggung jawab perusahaan keluarga Carmine mengangkat telepon. Termasuk Abigail yang juga menerima telepon dari asistennya. Satu persatu kabar baik membanjiri kepala keluarga Carmine seolah-olah pintu air telah dibuka. Bebas. Krisis keluarga Carmine benar-benar telah teratasi. Pada saat ini, Nyonya Besar Andrea menatap langit dan menghela napas panjang. Hatinya merasa lega. Keluarga Carmine tidak dihancurkan olehnya. Dengan cara ini, bahkan jika dia berada di dunia bawah, dia masih memiliki keberanian untuk bertemu dengan Tuan Besar Nelson. Nyonya Besar, ini semua adalah berkat dan kontribusi dari Abigail. Yang lain sama sekali tidak membantu. Dano segera berdiri dan mengingatkan Nyonya Besar Andrea dengan suara yang keras. Betul, betul. Nyonya Besar Andrea sangat bersemangat saat ini. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi dan langsung menganggukkan kepalanya. Menurut perjanjian sebelumnya, dia tidak hanya tidak akan memaksa Abigail untuk menikahi Carlo, tetapi dia juga akan menyerahkan seluruh keluarga Carmine ke tangan Abigail. Dan membiarkan Abigail menjadi kepala keluarga Carmine. Buk! Nyonya Besar Andrea langsung memukul meja dan menatap semua orang dengan gembira. Nyonya Besar, apa yang aku katakan adalah air yang dicurahkan. Hari ini, Abigail telah memberikan kontribusi besar. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, posisi kepala keluarga Carmine akan menjadi. Nyonya Besar Andrea belum selesai bicara dan sudah disela oleh suara Mason. Janet bahkan melangkah maju dan berhenti di depan Nyonya Besar Andrea. Jika Abigail menjadi kepala keluarga, apakah mereka masih akan memiliki kehidupan yang baik ke depannya? Berdasarkan apa yang telah mereka lakukan pada Abigail sebelumnya, Abigail mungkin tidak akan mengampuni mereka. Nenek, jika krisis keluarga Carmine benar-benar diselesaikan oleh Abigail, maka kami yakin. Tetapi, siapa yang tahu kalau insiden perangkat lunak ini adalah kebetulan? Abigail juga mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak menyelesaikannya. Jadi pujian itu bukan miliknya. Bagaimana jika keluarga Nilo yang turun tangan? Janet berkata dengan cepat sambil menatap Nyonya Besar Andrea. Ini. Nyonya Besar Andrea sedikit membeku dan langsung ragu-ragu. Abigail, izinkan aku bertanya, apakah kamu yang menyelesaikan masalah ini? Tepuk hati nuranimu dan tanya, apakah kamu benar-benar menyelesaikan masalah ini? Janet menoleh sekali lagi dan memelototi Abigail sambil bertanya. Menarik. Jika bukan manajer Abigail yang menegosiasikannya, mungkinkah kamu yang menegosiasikannya? Pada saat ini, suara candaan tiba-tiba datang dari luar pintu. Wush! Pintu terbuka, dua pria kekar berjas, bersepatu kulit dan berkacamata hitam melangkah masuk. Segera setelah itu, Rico, wakil presiden perusahaan Lipon berdiri di dekat pintu. Rico datang tanpa diundang. Dan ketika semua orang di keluarga Carmine mengenali identitas Rico, mereka semua berdiri dengan wajah terkejut. Bukankah ini adalah wakil CEO Rico dari perusahaan Lipon? Mason dengan mata terbelalak dan bergumam pada dirinya sendiri. Sedangkan Nyonya Besar Andrea dan beberapa anggota penting keluarga Carmine yang lainnya juga tidak asing terhadap Rico. Hari itu, ketika Carlo dengan heboh membawa seluruh anggota keluarga Carmine pergi ke perusahaan Lipon untuk menandatangani kerjasama, Rico lah yang menyambut mereka. Awalnya Alisa dan lainnya tidak mengenal Rico. Mendengar perkataan Mason, mereka juga tiba-tiba tercengang. Wakil CEO perusahaan Lipon pasti merupakan tokoh besar dengan status yang sangat terhormat. Tak disangka bisa datang ke kediaman keluarga Carmine secara pribadi. Apa yang terjadi? Saat ini, Rico hanya membawa 2 orang pengawal. Tapi meskipun hanya ada Rico seorang diri, keluarga Carmine juga tidak berani menganggap remeh dirinya. Hanya berdasarkan statusnya sebagai wakil CEO perusahaan Lipon, sudah cukup membuat keluarga Carmine takut. Rico melangkah dengan perlahan dan langsung berjalan masuk menuju halaman.
Sedangkan seluruh anggota keluarga Karmin semakin tercengang, dan tidak bisa merespon untuk sementara waktu. Sepertinya, kalian semua tidak mengenalku. Kalau begitu, biarkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Riko berjalan beberapa langkah dan kemudian berhenti dengan pelan, melihat semua orang dengan senyuman di wajahnya. Ah, Wakil CEO Riko, kita kenal, kita kenal. Akhirnya Mason yang pertama kali merespon, dan bergegas melangkah ke depan, kemudian menyapa Riko dengan tersenyum. Tidak tahu apakah Wakil CEO Riko kecewa dengan penyambutan ke gubuk kami. Nyonya besar Andrea juga dengan wajah yang serius menangkupkan tangannya kepada Riko. Jangan sungkan. Riko melambaikan tangan, menatap Nyonya besar Andrea dengan tatapan yang santai. Kemudian setelahnya, menoleh dengan perlahan, melihat dengan saksama ekspresi wajah seluruh anggota keluarga Karmin saat ini. Damian memberitahu Riko, bahwa meskipun mereka menarik rencana untuk melawan keluarga Karmin, mungkin saja keluarga Karmin tetap tidak akan mengakui bahwa ini adalah kontribusi Abigail. Oleh karena itu, barulah mengutusnya langsung untuk datang ke sini. Tak disangka, tebakan Damian memang tepat. Tapi Riko merasa bahwa ini mungkin adalah rencana yang diatur oleh Peter. Lagi pula, Peter lebih jelas daripada Damian, bagaimana sifat keluarga Karmin itu. Tadi terdengar kalian mengungkit tentang perusahaan Lipon kami. Apakah ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan perusahaan Lipon? Melihat semua orang tidak berbicara, Riko berinisiatif untuk bertanya. Seluruh anggota keluarga Karmin sedikit terbengong. Mereka semua ingin bertanya kepada Riko. Perusahaan Lipon tidak lagi melawan keluarga Karmin. Apakah karena Abigail? Tapi bagaimana membuka mulut untuk menanyakan masalah seperti ini? Wakil CEO Riko, begini. Cucu perempuanku tidak mengerti masalah, sehingga menerobos masuk ke perusahaan kalian kemarin. Kita sedang berdiskusi agar Abigail pergi untuk meminta maaf kepada perusahaan kalian. Nyonya besar Andrea berpikir sejenak, kemudian tersenyum sambil menebak. Meminta maaf. Presdir Damian sangat menyukai keberanian dari manajer Abigail. Itulah sebabnya aku berbincang dengan ramah kepada manajer Abigail. Mengapa harus meminta maaf? Saat Riko mengeluarkan kalimat ini, seluruh anggota keluarga Karmin tercengang dalam sekejap. Termasuk Abigail. Matanya juga sedikit membesar, dan pikirannya kacau. Damian menyukai keberaniannya dan berbincang dengan ramah terhadapnya. Ini. Abigail tercengang. Apakah Damian benar-benar menyukainya? Dia juga tidak tahu. Tapi yang dia tahu adalah Damian dengan sangat serius menolak permintaannya kemarin. Dari mana bisa dikatakan dengan ramah? Namun Abigail bukan orang bodoh. Dia pasti tidak akan bicara sembarangan di saat seperti ini. Riko jelas datang ke sini untuk membantunya. Bagaimana bisa dia mengacaukannya? Apa? Mendengar ucapan Riko, Janet terkejut, dan Kenneth pun terbengong di tempat. Nyonya besar Andrea dan juga seluruh anggota keluarga Karmin saling menatap satu sama lain. Pikiran mereka menjadi bingung. Abigail benar-benar telah bertemu dengan Damian. Dan juga berbincang dengan baik bersama Damian. Kalau begitu keadaan krisis keluarga Karmin, apakah benar-benar telah diselesaikan oleh Abigail? Jadi maksud dari wakil CEO Riko adalah... Nyonya besar Andrea menelan ludahnya kemudian dengan cepat bertanya lagi. Presdir Damian telah mengatakan bahwa mulai sekarang, perusahaan Lipon dengan keluarga Karmin tidak akan lagi saling mengganggu. Masalah yang dulu juga sudah berlalu. Tapi kelak, jika keluarga Karmin menyentuh keuntungan perusahaan Lipon, maka kami tidak akan lagi ada belas kasihan. Kata-kata Riko diucapkan dengan sangat tegas. Artinya bahkan lebih sederhana namun kasar. Ruang lingkup kekayaan perusahaan Lipon, bahkan keluarga Karmin pun tidak dapat menyentuhnya. Jika tidak, maka akan mati. Kata-kata ini benar-benar diucapkan dengan terus terang. Tapi bagi keluarga Karmin, mana berani mereka tidak puas sedikit pun. Perusahaan Lipon bisa melepaskan mereka. Hal ini sudah merupakan sesuatu yang membahagiakan.
Wakil CEO Rico, kami tahu, kami akan mengingatnya. Nyonya besar Andrea seolah-olah telah diampuni, menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan terima kasih secara berulang-ulang. Meskipun tetap tidak bisa membangun hubungan yang baik dengan perusahaan Lipon, namun, bisa menyelesaikan keadaan krisis keluarga Carmine saat ini, sudah merupakan sebuah berkah dalam kesialan. Perusahaan Lipon tidak lagi menyerang mereka. Bagi keluarga Carmine, ini merupakan akhir yang sangat bagus. Pesan telah tersampaikan. Aku pamit sekarang. Rico menangkupkan tangannya, kemudian berbalik dan pergi. Wakil CEO Rico, aku akan mengantarmu. Mason langsung melangkah ke depan, dengan wajah yang menyanjung mengikutinya. Tapi tepat di saat ini, Rico malah menghentikan langkahnya, dan kembali membalikkan badannya. Kemudian, tatapan mata Rico berhenti selama 2 detik di wajah Mason, lalu menoleh dan melirik ke arah yang lainnya. 1, 2, 3. Tatapan mata Rico melirik Dano, Kenneth dan juga keluarga Carmine yang lainnya. Setiap melirik satu laki-laki, Rico pasti akan menghitungnya dengan angka. Wakil CEO Rico ini adalah... Mason bertanya dengan wajah kebingungan dan tidak mengerti. Oh, Presdir Damian telah mengatakan. Apakah keluarga Carmine tidak ada lagi laki-laki, sehingga membiarkan seorang wanita untuk mengurus segalanya? Aku sekarang sedang menghitung, sebenarnya ada berapa laki-laki di dalam keluarga Carmine. Rico tersenyum dengan penuh makna, kemudian tidak tinggal lebih lama lagi dan pergi. Sedangkan Mason dan juga sekelompok laki-laki keluarga Carmine, wajah mereka semuanya memerah seolah-olah telah memakan lalat. Tapi mereka sama sekali tidak berani marah kepada Rico, hanya bisa menggertakkan gigi hingga hancur dan menelannya ke dalam perut. Meskipun merasa kesal, mereka juga hanya bisa menahannya. Rico telah pergi, dia juga sekalian menutup pintu halaman. Sedangkan seluruh anggota keluarga Carmine seperti orang bisu, wajah mereka semua memerah dan tidak berbicara. Itu. Nyonya besar Andrea perlahan-lahan terduduk, membuka mulutnya tapi tidak tahu harus bagaimana memulai pembicaraan. Dan kebanyakan dari orang keluarga Carmine belum keluar dari keterkejutannya. Kedatangan Rico ke sini telah membuktikan bahwa Abigail memang benar telah menemui Damian, manajer perusahaan Lipon kemarin. Dan juga perbincangannya dengan Damian, mendapat pengakuan dari Damian. Kemudian, situasi krisis keluarga Carmine barulah dianggap telah teratasi. Singkat kata, penyelesaian situasi krisis keluarga Carmine kali ini merupakan jeripaya Abigail. Sekarang, fakta ada di depan mata, meskipun mereka ingin menyangkalnya, tapi mereka juga tidak bisa tidak mengakuinya. Tepat di saat semua orang sedang terbengong, Mason sekali lagi mendapat telepon. Semuanya adalah berita baik tentang perusahaan Carmine. Perusahaan Carmine sebelumnya seperti sebuah air yang akan segera membeku menjadi es dan benar-benar akan mati dengan kaku. Dan sekarang semua bongkahan es telah mencair. Krisis perusahaan Carmine telah terselesaikan sepenuhnya. Tatapan mata seluruh anggota keluarga Carmine perlahan-lahan berpindah yang pada akhirnya semuanya tertuju pada Abigail. Abigail, tak disangka kamu benar-benar telah menyelesaikannya. Bagus, bagus. Nyonya besar Andrea menatap Abigail. Nada bicaranya menunjukkan kekaguman yang tidak dapat disembunyikannya. Terselesaikannya krisis keluarga Carmine kali ini, yang paling bersemangat dan yang paling bahagia pastilah adalah Nyonya besar Andrea. Karena Kenneth dan yang lainnya memiliki keegoisan mereka masing-masing. Tapi Nyonya besar Andrea benar-benar hanya berdedikasi pada perusahaan Carmine. Sekarang masalah perusahaan Carmine telah terselesaikan. Dia sungguh sangat merasa senang dari lubuk hatinya. Nenek, ini sudah seharusnya kulakukan. Pikiran Abigail juga sangat membingungkan. Kebahagiaan ini datang secara tiba-tiba. Masalah tentang perusahaan Carmine telah sangat lama mengganggunya, terutama dalam 2 hari terakhir. Dia lebih sulit tidur sepanjang malam. Dan sekarang, semua masalah tiba-tiba telah terselesaikan. Beban yang selalu dipikulnya tiba-tiba terlepas,
dan rasa ringan yang dirasakan membuatnya merasa sangat nyaman. Ibu, Abigail telah berhasil melakukan hal ini. Kalau begitu kita tidak perlu lagi menikah dengan keluarga Nilo, kan? Dano berdiri perlahan-lahan, berbicara sambil menatap Nyonya Besar Andrea. Abigail juga dengan penuh harapan menatap Nyonya Besar Andrea. Ini, Nyonya Besar Andrea merasa sedikit ragu, memikirkan masalah ini di dalam benaknya. Keluarga Nilo sebagai orang kaya di kota Mandala, meski tidak bisa disebut memiliki kekuasaan tertinggi, tapi pasti memiliki potensi yang tidak kecil. Setidaknya, keluarga Nilo yang sekarang lebih kuat daripada keluarga Carmine. Tidak tahu ada berapa banyak perempuan dari keluarga kaya yang ingin menikah dengan keluarga Nilo. Bahkan keluarga Carmine akan mendapat banyak keuntungan jika menikah dengan keluarga Nilo. Jadi, dalam hati Nyonya Besar Andrea, dia benar-benar ingin mewujudkan pernikahan ini. Lagi pula Peter yang merupakan penghalang, saat ini telah diusir dari keluarga Carmine, maka tidak ada lagi yang bisa menghalangi masalah ini. Ibu, kamu sendiri yang mengatakan, kata-kata yang telah diucapkan seperti air yang dituangkan. Melihat keraguan Nyonya Besar Andrea, Dano langsung berteriak. Nyonya Besar Andrea diam tak bersuara. Setelah beberapa lama, dia menganggukkan sedikit kepalanya. Hal ini, dia pasti tidak bisa menyangkalnya. Baik, kalau begitu mulai hari ini, aku tidak akan memaksamu lagi untuk bersama dengan Carlo. Nyonya Besar Andrea menoleh dan melihat Abigail, kemudian berkata dengan serius. Terima kasih Nenek. Saat ini, seluruh tubuh Abigail dari atas hingga bawah terasa semakin ringan. Semua jerih payah yang telah dia lakukan adalah untuk hal ini, yaitu agar keluarga Carmine tidak lagi ikut campur dengan urusan cintanya, dan membiarkan dia untuk memilih cintanya sendiri. Kemudian, Ibu, yang kamu katakan sebelumnya, Alisa berbicara dengan pelan, mengingatkan Nyonya Besar Andrea dengan suara kecil. Seluruh anggota keluarga Carmine langsung mengerti. Peringatan Alisa kepada Nyonya Besar Andrea ini adalah mengenai masalah kepala keluarga Carmine. Lagi pula Nyonya Besar Andrea sendiri yang pernah mengatakannya, siapa yang bisa menyelesaikan situasi krisis keluarga Carmine, maka seluruh keluarga Carmine akan diserahkan ke tangannya. Sekarang, Abigail telah berhasil melakukan hal ini. Maka posisi kepala keluarga Carmine juga sudah sepantasnya diduduki oleh Abigail. Abigail tidak peduli akan hal ini, tapi Alisa peduli. Jadi di saat ini dia tidak bisa menahan untuk mengungkit masalah ini. Alisa, apa yang kamu pikirkan? Aku kasih tahu, kalian sekeluarga lebih baik jangan dikasih hati minta jantung. Istri Mason, yang juga merupakan bibi pertama Abigail, langsung berdiri dan berteriak. Bukankah itu benar? Jangan tamak dan selalu merasa tidak puas. Posisi kepala keluarga ini, bagaimana bisa diduduki oleh sembarang orang? Seluruh keluarga Carmine juga berangsur-angsur mengeluarkan pendapat masing-masing. Dalam 2 tahun terakhir, mereka tahu dengan lebih baik dari siapapun betapa seringnya mereka menindas keluarga Abigail. Jika Abigail benar-benar diangkat menjadi kepala keluarga Carmine dan mengambil alih kekuasaan keluarga Carmine, maka masih bisakah mereka melewati hidup dengan baik? Jadi mereka harus mencegah masalah ini.